Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mbak Anis. Selamat siang Bu Isna, bagaimana kabarnya hari ini Bu Isna? Alhamdulillah baik. Ya, Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching ya Bu Isna ya. Iya Di Mbak. sini Bu Isna berlaku sebagai coach, nanti coachingnya Pak Sugeng ya Bu? Oke. Ya, baik. Namun sebelum kegiatan coaching ini dimulai, saya akan menyampaikan beberapa hal Bu Isna berkaitan dengan kegiatan coaching, yaitu tentang beberapa hal yang akan saya amati ketika Bu Isna dan Pak Sugeng melaksanakan coaching. Ya. Jadi di sini saya akan mengembangkan beberapa rubrik penilaian Bu Isna. Yang pertama berkaitan dengan alur tirta pada kegiatan coaching yang akan Bu Isna lakukan. Ya, jadi ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Bu Isna. Nah, semoga nanti ketika Bu Isna melaksanakan coaching, keempat-empatnya bisa tampak gitu ya. Iya Bu. Ya, untuk yang selanjutnya, nanti saya juga akan mengamati tentang kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Bu Isna. Gitu. Kalau boleh tahu Bu Isna, pada kegiatan coaching kali ini, kompetensi apa yang ingin Bu Isna kembangkan? Silakan Bu Isna. Terima kasih Bu Anis. Kegiatan coaching ini saya inginnya nanti dari ketiga kompetensi itu saya berkembang, diantaranya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga menyajikan pertanyaan berbobot. Oh begitu. Baik. Jadi ketiga-tiganya nggak Bu ya, kompetensi coachingnya yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu ya Bu ya. Baik. Kemudian dari ketiga kompetensi coaching ini Bu Isna, kira-kira kompetensi mana yang spesifik nanti ingin diobservasi Bu dari ketiga ini? Dari ketiga kompetensi yang tadi saya sampaikan, saya nantinya lebih fokus atau lebih spesifik ke kemampuan yang ketiga, yaitu menyajikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Itu Mbak yang ingin saya lebih spesifik kembangkan lagi. Oh iya, baik. Dari ketiga itu yang ingin spesifik diobservasi itu mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Ya. Lalu menurut Bu Isna sendiri nih, ketercapaiannya nih, indikator ketercapaian dari mengajukan pertanyaan berbobot itu seperti apa Bu Isna? Menurut saya ini ya, untuk kompetensi menyajikan pertanyaan yang berbobot, tentunya indikatornya nanti coachee itu diharapkan dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian dari kegiatan percakapan ini, coachee diharapkan dapat memunculkan ide-ide yang sebelumnya tidak terpikirkan, yang ternyata itu bisa menjadi solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Itu Mbak, menurut saya Iya, indikatornya. berarti ada dua indikator ya Bu Isna ya. Jadi diharapkan coachee bisa menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian juga coachee bisa menemukan ide-ide baru mungkin yang belum pikirkan sebelumnya begitu ya Bu Isna ya. Iya, betul. Iya, baik. Berarti ada tiga hal ya yang ingin nanti Bu Isna saya amati begitu ya rubrik penilaiannya, yaitu berkaitan dengan alur tirta, kemudian kompetensi yang ingin Bu Isna kembangkan, dan yang spesifiknya gitu ya, spesifik ingin diobservasi oleh saya. Baik Bu Isna. Oke, setelah ini Bu Isna akan melaksanakan proses coaching dengan Pak Sugeng. Nanti saya akan mengamati kegiatan itu dengan lembar observasi yang sudah tadi kita diskusikan Bu Isna ya. Ya. Semoga nanti semuanya bisa tampak, kemudian proses coaching ini juga berjalan dengan lancar. Nanti kita ketemu lagi di kegiatan coaching ya Bu Isna ya dengan Pak Sugeng begitu. Baik. Ya, Bu. Ya, terima kasih Bu Isna. Saya akhiri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang Pak Sugeng, Bu Selamat Isna. siang, Bagaimana Bu nih Anis. kabarnya hari ini? Siang. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat, sehat. Mbak. Ini Ya. agak mendung ini di tempat saya. Oh begitu. Sama Bu, di tempat saya juga mendung-mendung syahdu. Ya, Namun semoga ya cuaca tidak menghalangi kegiatan coaching kita pada hari ini, ya Bu Isna dan Pak Sugeng ya. ya, Bu. Baik. Jadi pada kesempatan kali ini ya, terima kasih Bu Isna dan Pak Sugeng sudah hadir di kegiatan coaching pada hari ini ya. Dalam kegiatan coaching kali ini Bu Isna sebagai coach ya Bu, dan Pak Sugengnya sebagai coachee begitu ya Pak. Betul, Bu. Betul. Terima kasih ya, semoga proses coaching ini dapat berjalan lancar ya Bu Isna dan Pak Sugeng. Nanti proses coaching ini saya rekam ya. Ya. Nanti saya rekam sebagai keperluan nanti saya untuk data observasi saya gitu. Baik, semoga nanti kegiatan coaching ini berjalan lancar. Baik, waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Isna dan Pak Sugeng. Oke, silakan Bu Isna dan Pak Sugeng, saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang Pak Sugeng. Selamat siang, Bu Isna. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat dan cukup cerah ini ya. Secerah hari Secerah ini. Pak Sugeng ya, mukanya berseri-seri itu. Iya, gimana kabarnya juga Bu Isna? Iya, alhamdulillah sehat juga Pak. Iya. Oke, terima kasih Bapak sudah bersedia hadir di ruang virtual ini untuk melakukan percakapan coaching ya. Ya. Baik, nanti kita akan ngobrol-ngobrol asik sebentar ya Pak Sugeng, mungkin sekitar 15 sampai 20 menitan lah. Cukup. Oke, ya. Kira-kira apa nih yang akan Pak Sugeng obrolin dengan saya? Iya, ini Bu Isna. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya, Bu Isna sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk curhat mungkin ya, lebih kepada curhat ya, lebih kepada menyampaikan unek-unek saya ya. Sebenarnya ini Bu Isna, jadi akhir-akhir ini terus terang saja saya merasa agak agak berat gitu ya, karena dengan banyaknya tugas tambahan baik saya pribadi maupun beberapa teman-teman guru di sini ya, karena memang dari beberapa teman-teman guru juga mengeluhkan ke saya banyaknya tugas tambahan yang hanya terfokus kepada kami gitu ya, sementara istilahnya tidak merata gitu loh ya. Itu mungkin Bu Isna yang ingin kami sampaikan di sini ya. Kita nanti coba ngobrol tentang bagaimana tugas tambahan itu ternyata malah menjadi beban buat kami, sehingga kami tidak bisa berperan sebagai guru dengan maksimal ya. Intinya sedikit banyak tugas tambahan yang kami terima ternyata malah akhirnya mengganggu tugas dan pokok fungsi kami sebagai seorang guru, begitu Bu Isna. Iya, baik, dari percakapan kita ini nanti Pak Sugeng mempunyai masalah banyaknya tugas tambahan gitu ya, malah iya, betul, menjadi beban gitu ya. Iya. Tidak fokus pada tugas utama malah jadikan sebagai beban. Ya, oke. Tadi Pak Sugeng sudah menyampaikan adanya tugas tambahan itu menjadi beban bagi guru ya. Sebagian ya. Sebagian itu itu. Baik, apa nih yang Pak Sugeng ingin dapatkan dari percakapan kita hari ini? Iya, terima kasih. Gini Bu Isna, saya berharap dari diskusi kita kali ini nanti akan muncul ide-ide atau strategi mungkin ya, atau solusi agar apa yang menjadi kendala bagi saya khususnya dan teman-teman guru sebagian itu bisa terurai gitu. Minimal kita akan kembali kepada fitrah kita sebagai guru ya,
ya, jadi bisa bekerja sebagai guru dengan baik, intinya begitu ya. Jadi harapannya nanti ada pencerahan lah begitu Bu Isna. Baik Pak Sugeng, tadi intinya Pak Sugeng ingin membantu gitu ya, membantu Betul Bu. teman-teman gitu agar bisa melaksanakan aktivitasnya sebagai guru tanpa terbebani oleh tugas tambahan gitu. Iya. Ya, nih Pak Sugeng nih dari kegiatan tugas tambahan guru itu yang berlebihan itu sebagai beban, menurut Pak Sugeng itu kondisi idealnya seorang guru itu seperti apa sih? Iya, gini Bu. Jadi ini menurut saya ya, ini menurut saya kondisi idealnya seorang guru itu adalah dia punya waktu yang cukup untuk merencanakan ya. Yang kedua punya waktu yang cukup untuk melakukan pembelajaran, dan yang ketiga dia juga punya waktu yang cukup untuk mengevaluasi pembelajaran sehingga pembelajaran yang dilakukan itu nanti kedepannya akan semakin meningkat dan semakin baik. Jadi kondisi ideal menurut saya adalah guru memiliki 3 waktu yang cukup itu. Meskipun ada tugas tambahan gitu ya, meskipun ada tugas tambahan tetapi tetap 3 waktu itu dimiliki oleh seorang guru itu. Hanya memang karena saking banyaknya tugas-tugas tambahan yang tidak merata itu, sehingga guru itu menjadi tidak punya waktu banyak gitu loh, tidak punya waktu yang cukup untuk ketiga hal tadi itu. Begitu. Ya sebatas yang penting dapat mengajar selesai gitu. Itu mungkin Gitu ya. seperti itu. Ya. Jadi tadi udah Pak Sugeng sampaikan kondisi ideal guru itu harus punya waktu ya, terutama Iya, di betul. 3 waktu sebelum pembelajaran, kemudian Iya, setelah pada waktu pembelajaran dan setelahnya. iya, Nah, apabila kondisi seperti ini punya kecukupan waktu itu udah kondisi ideal gitu ya. iya, Nah, Bu. ini Pak Sugeng ini ada di posisi berapa ini? Nah, itu dia, Bu. Makanya saya tadi sampaikan bahwa tugas tambahan yang tidak merata itu sehingga kondisi saat ini kalau saya sendiri itu mungkin berada di angka 6 ya. Tetapi mungkin berbeda juga dengan teman-teman saya di sana yang tidak sama juga, akhirnya beragam ya. Ada yang 7, ada yang 5, ada yang 6 begitu. Jadi kalau saya ambil rata-rata ya mungkin saat ini kondisi kami di sini ya berada di angka 6 lah, Bu. Nah, kondisinya beragam ya, terutama tergantung Iya, dari tugas betul, tambahan yang beragam. diberikan ya. Baik. Iya. Nah, ini untuk kedepannya ini Pak Sugeng untuk setelah kegiatan coaching ini, kira-kira Pak Sugeng ingin meningkatkan jadi berapa ini kompetensi yang ini? Dari angka tadi Iya. 6 menjadi ideal berapa ini? Harapan saya nanti setelah ini ya ada pencerahan, dan target saya adalah nanti berada di angka 8 sampai 8,5 lah, katakan seperti itu. Prinsipnya di atas 8, Bu. Targetnya adalah 8. Tidak, ini realistis sekali. Realistis saya berada di angka 8 sudah cukup bagus gitu. Begitu, Bu. Ya, cukup peningkatan yang ini ya, ada loncatan ya dari 6 Iya. ke 8 ya. Iya, betul, Bu. Ya, semoga nanti tercapai ya Pak ya. Pak Sugeng, ini dari tadi Pak Sugeng kan ingin meningkatkan kompetensi ya dari keadaan 6 ingin naik jadi 8 gitu ya. Iya, Bu, Apa betul. ini yang ingin Pak Sugeng butuhkan itu untuk pencapaian itu? Iya, jadi tentu ya banyak hal yang saya butuhkan jelas ya. Yang pertama jelas dukungan kepala sekolah sebagai pengampu kebijakan ya. Yang kedua dukungan dari teman-teman atau rekan sejawat, dan yang ketiga dukungan dari semua, atau saya bilang dukungan sistem. Jadi semua warga sekolah itu mendukung terhadap apa yang menjadi rencana kami kan gitu. Jadi minimal itu, Bu. Gitu. Jadi kami butuh dukungan dari semua pihak, intinya begitu. Ya. Intinya Pak Sugeng ingin mendapatkan dukungan ya untuk Iya, betul. penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi ini. Nah, sehubungan dengan dukungan ini apa nih yang akan dilakukan ini? Apa Iya. saja yang mau dilakukan Pak Sugeng? Jadi saya setelah ini berharap nanti yang akan saya lakukan adalah saya akan berdiskusi dengan atau melaporkan dengan kepala sekolah terkait dengan kondisi saat ini yang sudah cukup kurang baik kalau saya bilang gitu ya.
dengan kepala sekolah akan saya sampaikan. Harapannya nanti dari diskusi saya dengan kepala sekolah akan berkembang menjadi diskusi dengan rekan-rekan sejawat ya, atau dengan seluruh warga sekolah ya. Jadi nanti dari diskusi itu harapannya nanti bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kami hadapi. Itu. Jadi rencana saya adalah setelah ini nanti akan berkoordinasi dengan melaporkan kepala sekolah yang kemudian dilanjutkan melakukan sosialisasi dengan rekan-rekan warga sekolah. Begitu, Bu. Baik. Pak Sugeng mau adakan sosialisasi ya dengan rekan guru, betul. kemudian meningkat dengan kepala sekolah gitu ya untuk penyelesaian tentang tugas tambahan ini ya. Iya. Kira-kira ini mau dilakukan kapan ini dialognya ini? Nah, ini karena terus terang saja kalau ini kita sudah terus terang kami sudah mengawali dengan diskusi kecil dengan rekan-rekan sesama guru yang mendapatkan tugas tambahan banyak. Jadi setelah ini saya bilang tidak ada waktu ya, maka segala sesuatu yang kita inginkan harapannya lebih cepat lebih baik ya. Jadi nanti setelah ini saya akan langsung lapor ke kepala sekolah ya. Harapannya minggu depan kita sudah bisa melakukan sosialisasi dengan seluruh warga sekolah yang berharap dari sosialisasi itu akan mampu meningkatkan paling tidak ketika ada tugas-tugas tambahan bisa merata gitu. Dan harapannya nanti dengan meratanya pembagian tugas tambahan akhirnya tugas-tugas yang dibebankan kepada kami bisa berjalan dengan baik. Tugas kami sebagai seorang guru juga tidak terkurangi ya nilainya. Begitu, Ibu. Iya. Baik ya, semoga nanti setelah kegiatan ini tadi mungkin minggu depan ya Pak Sugeng akan betul, minggu depan mengkomunikasikan dengan rekan-rekan guru dan itu. Semoga nanti terlaksana ya Pak. Amin. Iya. Baik Bapak Sugeng, kita sudah ada di akhir percakapan nih. Tadi sudah ngobrol-ngobrol di depan gitu. Apa sih yang Pak Sugeng dapatkan dari obrolan kita tadi ini? Iya, luar biasa Ibu. Sebenarnya ada muncul ide-ide baru yang tadinya saya tidak kepikiran gitu ya. Oh ternyata memang masih banyak guru yang belum mendapatkan tugas tambahan gitu ya. Dan ternyata banyak juga warga sekolah yang kenapa selama ini tidak kita libatkan. Nah, dari diskusi ini ternyata akhirnya terpikirkan oleh saya langkah-langkah yang mungkin strategis seperti itu, Bu. Sehingga yang saya dapatkan di sini adalah luar biasa mantap ya. Ide-ide baru ternyata muncul yang semoga nanti bisa bermanfaat. Begitu, Ibu. Iya. Baik Pak Sugeng, nanti setelah kegiatan ini nanti kita ketemu lagi ya Pak ya minggu depan. Iya. Nanti kita obrol-obrol lagi. Saya ingin tahu nih progresnya bagaimana, apakah sudah ada pembagian tugas yang lebih merata lagi gitu. Amin, ya. mudah-mudahan seperti itu. Iya, semoga tercapai ya sehingga guru bisa lebih fokus dengan tugas utamanya. Iya. Ya. Terima kasih Pak Sugeng, kita sudah meluangkan waktunya untuk percakapan hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya Pak. Siap Ibu, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isna, Pak Sugeng ya sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan lancar tanpa hambatan kegiatannya nih tadi, lancar-lancar aja. Alhamdulillah. Ya, bagaimana Bu Isna tadi perasaannya setelah melaksanakan kegiatan coaching? Alhamdulillah tadi senang ya, luar biasa sekali itu Pak Sugeng. Sudah bisa menemukan solusi sendiri, memunculkan ide sendiri dari percakapannya tadi. Masalahnya bisa. Alhamdulillah, baik Bu Isna. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Isna berkaitan dengan kegiatan coaching tadi. Saya ingin mengulas atau mengevaluasi beberapa hal. Tadi di awal kita sudah menyepakati nih Bu ya, berkaitan dengan rubrik penilaian. Yang pertama itu tentang alur tirtanya ya Bu ya. Tadi alur tirta, kemudian yang kedua juga itu tentang kompetensi coaching yang ingin dikembangkan.
kemudian ada juga kompetensi coaching yang spesifik ingin diobservasi, dan indikator dari kompetensi coaching yang ingin dikembangkan tersebut ya Bu ya. Baik, satu persatu akan saya ulas Bu. Ini berkaitan dengan alur tirtanya Bu Isna. Nah, yang pertama saya amati dulu. Dari alur tirtanya, alhamdulillah tadi saya lihat sudah tampak semua ya Bu Isna ya. Ya, Alhamdulillah ya, mulai dari menyampaikan tujuan percakapan coaching, kemudian Bu Isna juga sudah mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Pak Sugeng di sini ya. Jadi kemudian yang ketiga itu rencana aksinya ya. Jadi Pak Sugeng itu akan melaksanakan kegiatan apa untuk mengatasi permasalahan dari Pak Sugeng, kemudian tanggung jawabnya, ya, dukungan-dukungan maupun waktu, rentang waktunya kapan begitu. Tadi sudah terlihat jelas, sudah tercentang semua nih Bu Isna, alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, ya mungkin nanti bisa ditingkatkan lagi ya Bu ya untuk alur tirtanya ini. Kemudian yang kedua Bu Isna, ini tadi di awal Bu Isna ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul, Pak. Tadi juga saya lihat sudah ini ya, sudah ada ya pertanyaan berbobotnya. Lalu untuk ini Bu, indikator ketercapaiannya menurut Bu Isna ini kan sudah tampak ya, apakah menurut Bu Isna indikator ketercapaian pengembangannya ini juga sudah tercapai dari proses coaching itu? Baik. Menurut saya tadi dari kegiatan coaching antara saya dengan Pak Sugeng itu untuk memunculkan pertanyaan berbobot sudah tercapai ya, dengan coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan coach juga bisa mengeluarkan ide-ide yang baru yang sebelumnya belum terpikirkan gitu untuk menyelesaikan masalahnya. Iya, berarti sudah bisa menemukan solusi sendiri ya Bu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan begitu ya. Alhamdulillah. Baik, Bu Isna nih, tadi Bu Isna juga sudah melaksanakan proses coaching dengan alur tirta, kemudian juga sudah memunculkan kompetensi mengembangkan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Di sini Bu Isna, tadi Bu Isna sudah melakukan itu ya, praktek coaching, kemudian kompetensi yang dikembangkan di awal tadi kan itu mengajukan pertanyaan aktif ya, gitu ya. Iya. Pertanyaan berbobot. Ya, pertanyaan yang berbobot. Jadi untuk selanjutnya Bu, untuk selanjutnya untuk proses coaching yang akan datang, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari Bu Isna? Untuk kegiatan coaching selanjutnya, saya ingin nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, Mbak. Itu nanti saya bisa mendengarkan secara penuh ya, seutuhnya, bisa hadir mendengarkan apa yang coach ceritakan permasalahannya, ingin hadir sepenuhnya. Ya, mendengarkan aktif dan ini ya, kehadiran penuhnya begitu juga ya, saling berkaitan berarti ya. Ya, semoga di kegiatan coaching selanjutnya Bu Isna, ketiga-tiganya bisa dikembangkan dengan maksimal begitu ya Bu ya. Iya, semoga Mbak. Iya, amin. Terima kasih Bu Isna, Pak Sugeng atas waktunya. Saya sampaikan juga selamat nggih, Pak Sugeng sudah menemukan solusi dari permasalahannya Pak Sugeng ya. Terima kasih. Baik, untuk kegiatan pada hari ini saya rasa cukup ya. Jadi sudah saya sampaikan semua. Terima kasih. Mohon maaf jika saya masih ada hal-hal yang tadi masih belum ini ya, masih ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bu Isna dan Pak Sugeng. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.